Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kesehatan adalah harta yang tidak ternilai harganya. Jangan sampai kita drop sakit baru periksa dan juga berobat. Kalau bisa ya bahasanya harus sedia payung sebelum hujan. Harus periksa dulu nih sebelum akhirnya jatuh sakit. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita seperti apa. Nah gimana caranya supaya kita bisa tahu nih kondisi kita baik-baik saja atau ada sakit. Nah kita harus melakukan namanya medical check up. Nah apa itu medical check up? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenal medical check up. Nah kalau kita ngomongin tentang mengenal medical check up, itu berarti mengenal kesehatan medis diri kita sendiri. Nah sebelum kita ngomongin tentang mengenal kesehatan medis, kita akan mengenal kesehatan psikologis diri kita sendiri ya. Kita lihat yang pertama, manfaatnya apa saja sih? Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan diri. Jadi ketika kita mengenal diri kita sendiri, memang nggak mudah sih ya untuk kemudian kita bisa mengenal diri kita sendiri gitu. Kalau mungkin mengenal orang lain mudah karena kita bisa melihatnya secara langsung. Tapi kalau diri kita sendiri ini agak susah untuk mengetahui apa sih kelebihan dan juga kekurangan kita. Mungkin kalau akhirnya kita mengenal diri kita sendiri, kita akan tahu nih, oh kelebihan kita di bidang A, kekurangan ini kita di bidang A gitu. Nah akhirnya kita bisa mengembangkan apa yang menjadi kelebihan kita dan bisa meningkatkan apa yang menjadi kekurangan kita. Kita lanjut yang kedua ya. Menentukan jalan hidup. Nah ini setelah kita tahu kelebihan dan juga kekurangan kita, kita akan bisa tahu nih jalan hidup kita mau kemana gitu. Semisal salah satunya adalah cita-cita atau impian kita. Kalau semisal dari kecil ada teman kita jatuh luka, terus kita ngasih obat merah gitu ya, kita ngobatin. Nah berarti kayaknya kita punya potensi untuk menjadi seorang dokter atau tenaga medis. Mungkin nanti akan diarahkan oleh orang tua kita untuk menjadi seorang tenaga medis. Jadi kita tahu nih jalan hidup kita mau kemana gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Manfaat mengenal diri sendiri adalah mudah mencari solusi. Tentu, jadi kalau kita udah tahu kelebihan, kekurangan, tahu jalan hidup, kita juga mudah untuk mencari solusi dalam kehidupan kita, permasalahan yang terjadi. Jadi tidak hanya berfokus pada masalah nih, tapi juga kita tahu gitu ya, cari solusi yang terbaik untuk diri kita dengan kelebihan dan kekurangan kita. Kita lanjut yang keempat. Bantu hidup bermasyarakat. Tidak mudah bagi kita untuk hidup dalam dunia sosial gitu ya. Bermasyarakat di Indonesia dengan warga yang sangat majemuk sekali. Nah ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri seperti apa, ini bisa membantu kita untuk bisa hidup bersosial, bisa membantu kita untuk hidup bermasyarakat, supaya kita tahu juga kita bisa menempatkan diri di mana sih di lingkungan sosial kita gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Manfaat mengenal diri sendiri adalah menerima kondisi diri. Nah ini yang paling puncaknya. Ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita tidak akan terlalu bikin target sama diri kita sendiri boleh gitu. Tapi ketika kita bikin target yang nggak sesuai dengan kondisi diri kita, ini juga nggak bagus. Bisa bikin kita stres, bisa bikin kita depresi. Jadi ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa menerima kondisi diri kita sendiri. Oke, itu dia tadi 5 manfaat mengenal diri sendiri, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat mengenal diri sendiri gitu ya. Nah untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Alfat Hanifah Megawati, MPSI psikolog dari 3 generasi. Assalamualaikum Mbak Ega, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Raden, baik alhamdulillah. Apa kabar di sana? Alhamdulillah, saya juga. Akhirnya kita ketemu lagi meskipun virtual lagi ya Mbak Eka, nggak apa-apa ya? Iya ya, kangen ke studio ya. Kangen ke studio, semoga pandemi segera usai, kita bisa ketemu lagi di studio, ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Oke, amin. Mbak Ega, hari ini kita akan membahas tentang manfaat mengenal diri sendiri. Mungkin ya sebelum pandemi, apalagi di masa pandemi gitu ya, memang kita harus benar-benar bisa memaksimalkan potensi ya. Kalau kita ngomongin tentang pandemi kan stresornya mungkin banyak. Mungkin ada teman-teman kita yang ya akhirnya harus berhenti kerja, harus
mungkin akhirnya rumah tangganya ada sedikit konflik dan segala macamnya gitu. Banyak sekali permasalahan. Nah, mungkin dengan manfaat mengenal diri sendiri ini sendiri bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi gitu ya. Kita lihat yang pertama, Mbak. Dengan mengenal diri sendiri, kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan diri. Betul atau tidak nih? Gimana nih? Ya, benar sekali nih Mas Raden. Jadi pada dasarnya mengenal diri sendiri ini bukan tentang skala 0 atau 1, ada atau tidak. Tapi itu adalah proses ajaran sepanjang umur kita. Ya. Makanya perlu waktu dan juga perlu keberanian nih Mas Raden. Keberanian itu apa? Untuk menilik lebih dalam, lebih jauh untuk melihat bahwa kita tidak selalu lebih dan kita tidak selalu kurang. Pada akhirnya kita menemukan bahwa kita itu satu paket tuh Mas Raden, bahwa kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan. Ketika keduanya sudah kita ketahui, maka rasanya hidup akan lebih seimbang dan harmonis tuh. Jadi lebih damai. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas Raden tadi ya tentang kelebihan dan kekurangan. Oke, Mbak Ega, ini kan mudah gitu ya kalau kita ngelihat orang lain gitu. Kamu lebihnya ini, kamu kurangnya ini. Kayaknya bener-bener objektif banget gitu. Tapi kalau untuk lihat diri sendiri tuh kayaknya agak susah untuk objektif banget. Karena mungkin ketika kita menilai ini kekurangan kita, kayaknya kita excuses, kayaknya enggak deh, kayaknya ini bisa gitu kan. Nah sebenarnya mudah tidak sih untuk kemudian melihat kelebihan dan kekurangan kita, dan kita bisa objektif banget nggak melihat apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita? Ya, pada dasarnya kan kita itu diberkahi oleh yang namanya pertahanan diri ya. Jadi ketika kita merasa terancam, kita akan secara otomatis membangun si pertahanan diri itu. Makanya ketika kita menilik diri kita itu bukan hal yang mudah, Raden, karena itu adalah hal yang menakutkan. Ketika kita bisa menemukan apa-apa nih yang kurang dari diri kita, maka akhirnya si defense mechanism atau pertahanan diri kita itu muncul. Makanya jadinya susah tuh, entah ada denial, ada excuses, dan kemudian ada mungkin kita memproyeksikan masalah ke orang lain hingga tidak menerima ditanya. Benar sekali, lebih sulit untuk menilik diri kita dan butuh proses ya. Makanya kadang dalam mengenal diri kita juga butuh bantuan orang lain nih untuk membantu kita mengenal siapa kita, kelebihan dan kekurangannya. Oke, jadi kita juga mungkin bisa kalau sudah punya pasangan gitu ya, mungkin ya akhirnya minta bantuan penilaian dari pasangan kita untuk sebenarnya diri kita seperti apa sih, dan harus objektif banget gitu ya Mbak Ega ya. Oke, setelah akhirnya kelebihan dan kekurangan bisa kita pahami dari diri kita sendiri, selanjutnya adalah dengan kita mengenal diri sendiri bisa menentukan jalan hidup. Nah mungkin dari kita udah tahu kelebihan dan kekurangan, jadi kita bisa menentukan jalan hidup kita ke depan, mau jadi apa, pekerjaannya apa, dan lain sebagainya gitu nggak sih Mbak Ega? Betul, dan yang paling penting ketika kita sudah dapat mengenali diri kita sendiri, kita mudah terombang-ambing dengan opini orang lain tentang seperti apa diri kita dan kita harus apa. Karena kita tahu pasti siapa diri kita, nilai apa yang kita punya, prioritas kita apa, tujuan kita apa, kebutuhan kita apa, sehingga tampak lebih jelas tuh Mas Raden, mana sih jalan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Bukan berdasarkan apa kata orang lain atau disuruh melakukannya semata-mata. Oke, jadi ketika kita sudah kenal gitu sama diri kita, kelebihan kekurangan kita bisa langsung nentuin, nggak perlu dengerin omongan orang lain. Mungkin tapi kita bisa memfilter karena kita tahu diri kita sendiri gitu ya Mbak Ega ya. Jadi jalan hidup tetap ada di tangan kita. Wah, mantep ini ya. Oke, kita lanjut yang ketiga nih. Nah ini yang susah untuk kemudian orang lakukan gitu, karena akhirnya mereka tidak mengenal diri mereka sendiri. Jadi akhirnya mereka sulit untuk mencari solusi. Dengan kita mengenal diri sendiri, ini mudah bagi kita untuk menemukan solusi dari berbagai masalah atau problematika dalam kehidupan kita ya Mbak Ega ya. Benar banget Mas Raden. Sebenarnya apa yang menghambat kita dalam menemukan solusi di hidup kita adalah emosi kita sendiri. Nah, ketika kita mampu mengenali diri kita sendiri, maka kita itu mampu menerima emosi kita, aware terhadap emosi kita, sehingga kita memberikan ruang bagi diri kita sendiri bisa mengelola si emosi ini. Sehingga kita nggak perlu tuh merasa takut, merasakan emosi kita, akhirnya lari dari masalah, menghindari konflik, dan sebagainya. Sehingga solusi yang didapat juga lebih objektif, realistis,
dan rasional gitu Mas Raden, karena tidak ada campur tangan emosi yang berlebihan pada saat itu. Oke, tapi sebenarnya ketika kita manusia ini kan unik gitu ya Mbak ya, tidak ada satupun manusia meskipun kembar pun gitu ya, itu pasti Identik. ada perbedaan entah dari fisik maupun psikisnya seperti itu. Tapi sebenarnya ketika kita dihadapkan pada satu masalah, sebenarnya setiap manusia ini pasti bisa mencari solusi nggak sih Mbak? Mungkin salah satunya diawali dengan ya mengenal diri kita sendiri gitu. Mungkin dengan mengenal kita bisa flashback, bisa tahu oh ini urutannya seperti ini. Akhirnya kita bisa cari solusi gitu nggak sih Mbak? Iya, jadi kita bisa menelisik ya apa yang menjadi pengalaman kita, mengambil maknanya, sehingga menjadi bekal untuk kita nih untuk mengantisipasi di kemudian hari. Oh kalau ada masalah ini, aku akan menggunakan ini. Karena aku punya kelebihan ini dan mungkin aku punya hambatan di sini. Jadi lebih nyaman kitanya untuk menghadapi solusi, lebih tenang gitu ya untuk menemukannya. Itu ya lebih tenang dan solutif gitu ya. Jadi kalau orang mungkin berfokus sekarang uring-uringan gara-gara mereka fokusnya ke masalah, kalau kita sudah mengenal diri kita, kita fokusnya ke solusi gitu ya. Oke, ya selanjutnya. Sekali, Mas. Oke, kita yang keempat nih. Bantu hidup bermasyarakat. Indonesia itu 17.000 pulau lebih gitu ya. Dengan 270-an juta jiwa gitu. Dan ini tidak mudah bagi kita untuk hidup bermasyarakat karena masyarakat kita itu kan plural banget, majemuk banget kan gitu ya, Mbak Eka. Nah, apakah dengan mengenal diri kita sendiri ini bisa membuat kita mudah untuk ngeblend gitu, bersosial dengan masyarakat yang ada di sekitar kita? Di masyarakat. Benar sekali Mas Raden. Karena ketika kita kurang mampu mengenali diri kita sendiri, kecenderungannya adalah kita memproyeksikan apa yang menjadi masalah diri kita ke orang lain. Sehingga dampaknya ada dua. Yang pertama, kita selalu memandang orang lain jelek, akhirnya konflik terus tuh ya, merasa nggak nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Atau yang kedua, kita selalu memandang diri kita layak atau berkekurangan, sehingga kita sibuk membenahi apa yang orang lain pikirkan terhadap diri kita. Nah, ketika kita mampu mengenali diri kita sendiri, kita udah tahu nih poinnya kita dalam membantu seperti apa, sehingga bantuan yang kita berikan ke orang lain itu nggak berkekurangan, nggak berlebih-lebihan juga, sehingga lebih ringan dalam menyesuaikan kita ketika berada di masyarakat. Karena kita tahu persis apa arti diri kita ketika kita berada di masyarakat. Berarti ini hubungannya dengan gini ya Mbak ya, kan agak susah nih, maksudnya kita mengontrol masyarakat kan nggak bisa mengontrol sosial karena terlalu plural banget, terlalu banyak gitu ya. Kan ada orang akhirnya berekspektasinya tinggi banget gitu, akhirnya mereka stres gitu ya. Ada juga yang mereka merasa rendah diri banget, akhirnya insecure. Ini kan menjadi permasalahan yang agak susah kalau kita akhirnya nggak bisa mengenal diri kita sendiri, betul gitu nggak sih Mbak? Benar-benar sekali. Ketika kita mengenal diri kita sendiri, Mas Raden, kita menjadi terampil menangani diri kita ya, termasuk ekspektasi-ekspektasi kita terhadap diri kita dan orang lain. Sehingga lebih enak tuh bagi kita untuk menangani orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Karena kita udah selesai dengan diri kita sendiri. Kita udah tahu nih apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Oke, jadi kita tahu nih takarannya. Kalau mungkin ekspektasinya terlalu tinggi 90, terus kemudian kita insecure juga jadi 20, coba taruh di tengah-tengah di 50. Nah, gimana caranya 50? Ya kita harus mengenal diri kita sendiri. Oke, yang terakhir Mbak Ega, ini yang menjadi pamungkasnya nih kayaknya. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menerima kondisi diri kita sendiri. Apapun yang sudah dikasih oleh Tuhan, itu sebenarnya ya inilah kita gitu. Kita bisa menerima apapun yang sudah diberikan Tuhan dan mungkin bisa memaksimalkan apa yang sudah diberikan. Gimana nih? Iya, jadi ketika kita mengenal diri kita, Mas Raden, kita tahu persis pola apa yang melekat di diri kita. Emosi apa, pikiran seperti apa, dan kecenderungan kita bereaksi. Serta apa akar yang membuat kita mempunyai 3 hal tersebut. Nah, ketika kita mengetahui akarnya yang mungkin akibat dari apa yang terjadi di masa lalu kita, itu akan lebih lega, lebih enak rasanya untuk menerima diri kita. Kita nggak lagi-lagi mengotak-otik tentang apa yang terjadi di masa lalu. Kita fokus dengan kondisi kita saat ini, apa yang bisa kita terima, apa yang bisa kita syukuri, dan apa yang bisa kita upayakan ke depannya.
Oke, berarti dengan kita menerima kondisi diri kita sendiri, kita bisa memaksimalkan potensi kita, tidak mudah menggerutu. Tuhan pasti punya Betul, hikmah dan betul. berkah tersendiri dalam kehidupan kita gitu ya. Pasti akan Mhm, ada hal yang baik yang sudah Tuhan rencanakan sama benar, kehidupan kita ke depan gitu ya Mbak Ega ya. benar sekali Baik, Mas terima kasih Raden. Mbak Ega pagi hari ini sudah berbagi bersama kami, Sama-sama ditemani Mas dengan senyum Raden. manisnya Mbak Ega. Ini Ya, bisa membuat kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri, dimulai dari hal-hal yang simpel yang mungkin nggak kepikiran selama ini dan pagi ini disampaikan oleh Mbak Ega. Terima kasih ini Mbak betul. Ega sudah menginspirasi kita pagi hari ini. Sama-sama dan Sehat-sehat sehat terus dan selalu salam untuk ya. keluarga di rumah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini mengenal medical check up. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini mengenal medical check up. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsehati.itv. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Audrey Dasiri, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Audrey, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik Mas. Baik ya, kita ketemu lagi nih dok, tapi via Iya. virtual. Nggak apa-apa ya dok ya. Oke dok, hari ini kan ini masih dalam masa pandemi gitu ya. Tepat 1 tahun sih kayaknya, Maret ke Maret gitu ya. Maret 2020, Maret ke 2021. Banyak yang akhirnya agak was-was dengan kesehatan mereka. Apalagi mereka-mereka yang punya penyakit komorbid ya, penyakit penyerta seperti itu. Nambah was-was lagi ketika mereka mau ke rumah sakit juga. Kemarin agak sempat parno juga nih mau ngecek kesehatan, konsultasi sama dokter. Nah, kalau ngomongin tentang kondisi kesehatan seseorang kan banyak yang gambling akhirnya ngerasa masih muda, mah nggak pernah sakit ini itu, badannya nggak pernah rewel, akhirnya mereka ngerasa fine-fine aja. Padahal sebenarnya mungkin ada penyakit-penyakit, ya bukan doa kita sih, tapi mungkin ada penyakit-penyakit yang dia silent gitu ya. Baru 5-10 tahun kemudian baru tiba-tiba langsung stadium 3 gitu kan, itu serem banget. Nah sebenarnya ini kan bisa diantisipasi dengan yang namanya medical check up. Jadi sedia payung sebelum hujan gitu. Nah sebenarnya kalau ngomongin medical check up, ini istilah yang sudah umum tapi banyak yang kemudian belum melakukan hal tersebut. Yang dimaksud dengan medical check up ini apa dan ada jenis-jenisnya nggak sih dok? Baik, untuk medical check up sendiri itu merupakan serangkaian pemeriksaan kesehatan yang biasanya dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang secara keseluruhan dan mengantisipasi risiko penyakit, kira-kira penyakit apa yang mungkin diderita atau bisa diderita selanjutnya. Untuk jenis-jenisnya sebenarnya untuk medical check up banyak sekali ya, istilahnya sesuai berdasarkan praktek dan kebutuhannya biasanya, tetapi kurang lebih biasanya dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu medical check up yang individual yang memang untuk mengetahui kesehatan seorang individu secara total, dan kemudian dibagi lagi menjadi ada medical check up yang biasanya untuk karyawan atau karyawan perusahaan, biasanya itu memang sebagai prasyarat mereka untuk bekerja atau sebagai prasyarat untuk sebagai calon karyawan untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Oke. Berarti memang ada 2 ya, kalau dalam 2 garis besarnya ada 2 gitu ya. Oke, dok, ini kalau kita ngomongin penting nggak sih gitu ya untuk kemudian melakukan medical check up, seberapa penting sebenarnya medical check up ini harus dilakukan? Mungkin ini menjadi penting, tapi di luar sana kan begini dok, banyak yang ngerasa parno gitu ya ketika mereka medical check up, takutnya terdiagnosis penyakit ini gitu. Jadi akhirnya mereka nggak mau melakukan medical check up karena akhirnya kayak bawaannya aduh parno terus gitu ya, was-was, takut, khawatir gitu. Dan sebenarnya seberapa penting sih medical check up ini untuk kemudian bisa memaintain kesehatan kita dok? Justru sebagai yang kita ketahui, lebih baik mencegah daripada mengobati. Yes. Jadi kalau untuk medical check up itu justru itu merupakan suatu hal yang penting. Kenapa? Karena jika kita melakukan medical check up, maka kita akan mengetahui istilahnya kondisi kesehatan kita saat itu bagaimana,
sehingga kita bisa untuk mempertimbangkan atau melihat kembali, meninjau kembali, menilai kembali bagaimana gaya hidup kita selama ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, sehingga kita mencegah penyakit itu bisa muncul, atau jika sudah ada terdiagnosis sebuah penyakit, maka kita akan mencegah supaya penyakit itu tidak bertambah buruk atau bertambah cepat progresif perburukannya. Dan jika misalnya setelah medical check up itu ternyata diketahui memang ada kondisi penyakit yang memang sudah cukup agak berat, maka kita akan mencoba untuk dengan medical check up ini itu akan berfungsi untuk mencegah komplikasi selanjutnya, karena dengan kontrol rutin kita akan mengetahui kira-kira kita harus ngapain sih selanjutnya. Jadi tidak sama sekali kita biarkan seperti itu. Oke, nah dengan manfaat yang sangat luar biasa besar ini gitu ya, bagaimana kemudian kita bisa mencegah kalau ada bibit-bibit penyakit, kita bisa cegah dari awal, deteksi dari dini gitu ya, supaya tidak akhirnya menjadi lebih parah gitu. Nah pertanyaannya dengan untuk mendeteksi lebih dini, nah terkait dengan usia, sedini apa sebenarnya manusia ini, kita ini bisa melakukan medical check up? Sebenarnya medical check up itu sudah dianjurkan jika memang dia kurang dari 50 tahun, maka dianjurkan itu untuk memulai medical check up mungkin sejak usia misalnya remaja, mulai menginjak remaja ya. Jadi mulai melakukan medical check up rutin setiap 3-5 tahun sekali jika memang pasien tersebut tidak memiliki gejala, maksudnya penyakit apapun saat dia pertama kali memulai check up. Nah, namun jika sudah di atas 50 tahun, biasanya dianjurkan untuk melakukan medical check up rutin 1 tahun sekali minimal. Hal tersebut juga biasanya dikondisikan dengan riwayat dan kondisi pasien tersebut. Jadi nanti dokter akan menilai apakah memang dia memiliki faktor resiko seperti misalnya ada condong ke arah kolesterolnya tinggi waktu masa muda dan demikian. Itu biasa nanti akan disesuaikan, di-adjust lagi dengan kebutuhan dan kondisi riwayat medik pasiennya. Namun biasanya sih seperti itu. Oke ya, oke berarti memang dari anak-anak pun ketika anak-anak ini memiliki kondisi satu kesehatan tertentu tetap bisa ya dok ya untuk kemudian check up apa-apa saja yang mungkin jadi permasalahan kesehatannya gitu ya. Oke, nah selanjutnya setelah tahu siapa saja yang bisa melakukan medical check up, sebenarnya ada persiapan khusus nggak sih dok yang harus dilakukan oleh seseorang? Mungkin kayak harus puasa dulu berapa hari atau harus konsumsi ini, konsumsi itu. Ini kan menjadi kekhawatiran juga orang-orang ketika mau medical check up, takut persiapannya takutnya ribet, ini itu malah tambah takut gitu. Nah ini harus diedukasi nih masyarakat bagaimana kemudian persiapan yang baik sebelum medical check up. Ini ada persiapan khusus nggak? Dan ketika nanti pas di medical check up, organ apa aja yang dicek gitu dok? Dari medical check up sendiri itu kan sebenarnya memeriksa keseluruhan tubuh, namun bisa nanti sesuai dengan istilahnya kalau misalnya mau memeriksa lebih spesifik, misalnya ke bagian dada atau ke bagian jantung, itu ada pemeriksaan lebih spesifiknya. Namun secara general biasanya medical check up itu memeriksa dari kepala sampai kaki. Jadi, pemeriksaan fisiknya memang dari head to toe kita katakan. Nah, untuk pemeriksaan penunjang seperti misalnya apakah butuh USG, terus kemudian pemeriksaan darah jenis apa saja, itu biasanya disesuaikan dengan memang kebutuhan pasiennya. Nah, untuk persiapannya sebenarnya jika dikatakan puasa berhari-hari juga enggak juga ya. Kalau sampai puasa berhari-hari nanti pasiennya malah kelaparan sebelum medical check up. Biasanya dianjurkan, kenapa kalau medical check up itu puasa, sebenarnya itu berguna untuk beberapa pemeriksaan spesifik seperti pemeriksaan darah yang memeriksa gula darah puasa misalnya, atau pemeriksaan kolesterol dan trigliserida itu profil lipid, jadi untuk menilai kadar lemak dalam tubuh. Nah itu biasa memerlukan puasa. Tapi jika pasiennya tidak memeriksa hal tersebut, maka biasanya tidak dibutuhkan puasa. Selain itu pemeriksaan yang memerlukan istilahnya di daerah pencernaan biasanya itu juga memerlukan puasa, seperti misalnya USG bagian perut atau misalnya dilakukan kolonoskopi. Nah itu memang diperlukan puasa untuk memperjelas setidaknya ketika dilakukan pemeriksaan sehingga tidak ada gambaran berbagai macam kotoran atau makanan atau hal yang terlalu penuh istilahnya di saluran pencernaan. Tapi biasanya itu akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Jadi biasanya disarankan untuk pasien berkonsultasi terlebih dahulu dengan unit medical check up terkait
untuk kira-kira kalau saya mau periksa hal ini apa yang harus saya persiapkan sebelumnya. Oke, berarti tetap harus konsultasi ke dokter dulu kira-kira persiapannya apa sebelum akhirnya melakukan medical check up gitu ya dok ya. Nah, pas ketika melakukan medical check up ini proses medical check up-nya kira-kira berapa lama sih dok? Maksudnya standarnya ada berapa menit atau berapa jam gitu kan? Dan apakah ada perbedaan antara pria, wanita, anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia dok? Kalau untuk standar durasinya sebenarnya sekali lagi tergantung dengan jenis pemeriksaan yang dipilih ya. Nah, kurang lebih untuk pemeriksaan standar itu biasanya dalam 2-4 jam sih selesai sih. Bahkan biasanya tidak sampai 4 jam kalau untuk yang standar, yang misalnya cuma pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan ronsen toraks misalnya, dan pemeriksaan fisik biasanya dalam 2 jam sih sudah selesai. Tapi kalau ternyata dia membutuhkan pemeriksaan lain yang memang membutuhkan spesialisasi tertentu, contoh mau melakukan USG atau melakukan CT scan, memang itu dibutuhkan waktu yang lebih lama memang. Jadi biasanya disesuaikan. Tapi standarnya sih biasa dalam 2 jam sih selesai untuk pemeriksaan yang standar. Oke, berarti ini kembali lagi ditentukan sebelum melakukan medical check up, ada sesi konsultasi untuk kira-kira medical check up-nya bakal diapain aja dan prosedurnya apa aja gitu nggak sih dok? Akhirnya mungkin lebih customize gitu ya bahasanya, mungkin lebih customize ke orang tertentu beda-beda gitu. Medical check up terkait, jadi biasanya akan diadakan appointment terlebih dahulu. Ya, biasanya akan dilakukan appointment terlebih dahulu untuk mengetahui kira-kira persiapan apa saja. Jika sudah, maka nanti pasiennya baru datang dengan keadaan dia sudah ready, sudah siap, sudah mengetahui kira-kira prosedurnya apa saja yang akan dilakukan. Oke, berarti memang harus kembali lagi ke kondisi kesehatan seseorang, tidak ada patokan khusus sebenarnya antara 2-4 jam, bahkan mungkin bisa lebih cepat tergantung kalau yang diperiksa ini tidak terlalu banyak gitu ya dok ya, dan juga kita harus melihat riwayat kesehatan dari orang tersebut juga. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi tentang mengenal medical check up, mungkin ini sering kita dengar tapi banyak dari kita yang belum melakukan dan kita harus mengedukasi supaya mereka tetap mau gitu ya untuk melakukan medical check up ini demi kesehatan kita masing-masing nanti ya dok ya di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini mengenal medical check up. Nah, apakah Anda sudah pernah melakukan medical check up dan seberapa rutin? Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar apa itu medical check up, manfaatnya, gimana caranya, prosedurnya gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Masih bersama dengan Dr. Audrey Desiri, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Kita lanjut lagi ya Dr. Audrey. Dok, ini kalau ngomongin tentang, kan kalau untuk kita yang nggak punya gejala apa-apa, nggak pernah punya riwayat penyakit tertentu gitu ya, kita datang ya udah kita tinggal bilang ke dokter, dok saya mau medical check up, mungkin gitu ya. Tapi kalau semisal orang yang pernah punya riwayat, terus kemudian akhirnya nonton episode kita kali ini ternyata medical check up itu penting ya, akhirnya mereka mau medical check up gitu, tapi mungkin ada perasaan was-was juga gitu. Meskipun ada perasaan was-was, tapi pertanyaannya kemudian apakah ketika orang dengan punya riwayat penyakit tertentu, punya comorbid gitu ya, ketika mereka melakukan medical check up, apakah hanya berfokus pada comorbidnya itu, penyakitnya itu sendiri, atau sebenarnya diperiksanya juga secara umum mencakup penyakit yang pernah jadi riwayat kesehatannya gitu dok? Untuk medical check up, namanya medical check up kan lebih baik untuk supaya tidak fokus ke satu penyakit saja. Jadi misalnya punya comorbid tertentu, nah ketika kita mempunyai comorbid tertentu atau misalnya penyakit kronik tertentu dalam tubuh, itu akan mempengaruhi istilahnya organ lainnya. Contoh misalnya kalau kita punya penyakit darah tinggi, itu dapat mempengaruhi organ-organ tubuh lain seperti misalnya jantung, kemudian ginjal, dan kalau misalnya kita punya penyakit diabetes, itu juga dapat mempengaruhi bagian jantung, kemudian bagian pembuluh darah di otak juga bisa dapat kena. Nah,
hal tersebut itu baiknya diperiksakan lebih jelas dan lebih detail, sehingga tidak hanya fokus kepada penyakit itu saja sendiri yang kita periksa, tetapi memang keseluruhan gambaran kesehatan seluruh tubuhnya itu juga diperiksa. Oh, oke. Oke dok, sebelum kita lanjut, kita ada DM Instagram dok dari pemirsa Bincang Sehat Hidayah TV, akan saya bacakan ya dok ya. Ini dari @dewi_suryani. Dok, saya 21 tahun, MCU dengan hasil TD ini tekanan darah kali ya, tekanan darah 100/70, tinggi badan 172 cm, berat badan 47 kg. Apakah normal dan sehat? Saya sulit tambah berat badan meski makan banyak. Waduh, tinggi saya tahun 2020 masih 165 dan di Desember naik jadi 166 dan Februari 2021 kemarin ini jadi 172. Wah, lumayan tinggi nih ya. Apa itu semua normal, Dok? Wah, ini detail sekali nih, Dok. Gimana nih, Dok? Wah, cepat sekali tambah tingginya ya. Iya, ini makanya tingginya luar biasa nih, nambah berapa ini? 6 cm ya. Iya, betul. Sebenarnya untuk penambahan tingginya tersebut dengan usia 21 tahun sih ya masih oke sih untuk perempuan ya. Nah, namun untuk berat badannya memang jika kita hitung secara body mass index-nya atau indeks massa tubuhnya memang ternyata di kisaran angka 15,8, jadi 15 sampai 16. Sedangkan yang normalnya itu biasanya di angka 18. Jadi memang berat badannya ini tergolong kurang untuk tinggi 172 ya. Namun untuk masalah sulit tambah berat badan meski makan banyak, ini untuk penambahan berat badan sendiri memang itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Asalkan dari pasiennya sendiri itu tidak mengalami sebuah keluhan atau sebuah istilahnya mengganggu keluhan-keluhan seperti misalnya mudah lelah atau pusing atau keluhan-keluhan lainnya sih, jika masih bisa beraktivitas normal maka masih tidak apa-apa. Namun biasanya untuk program penambahan berat badannya biasanya akan jauh lebih baik jika dikonsultasikan dengan dokter spesialis gizi. Jadi nanti biasanya akan diatur kira-kira, karena kalau kita bilang makan banyak saja itu kan kurang terarah ya, maksudnya makan banyak itu seperti apa gitu. Jadi biasanya akan diprogramkan oleh dokter spesialis gizi untuk kira-kira porsi makanannya yang cukup seperti apa. Karena bagi kita banyak belum tentu ternyata itu memenuhi kebutuhan kalori yang harus kita tingkatkan untuk menambahkan berat badan. Kemudian nanti biasanya juga akan dijelaskan kira-kira jenis-jenis olahraga apakah yang harus dilakukan, jenis-jenis aktivitas apakah yang harus dilakukan untuk menambah massa ototnya sehingga berat badannya dapat bertambah, bukan bertambah karena lemaknya saja yang bertambah, ototnya juga udah bertambah. Ya, jangan sampai akhirnya katanya makan banyak tapi sulit gemuk gitu ya. Akhirnya karena pengen terlihat gemuk gitu ya, terlihat lebih berisi, akhirnya makan junk food yang ada malah lemak, semua kolesterol segala macam ya dok ya. Bukannya massa otot yang naik, malah lemaknya yang numpuk. Itu juga nggak bagus gitu ya. Kelihatan gemuk sih tapi nggak sehat gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi Suryani tadi, dan semoga berat badannya bisa menambah gitu ya. Dan pastinya namanya nambah sehat, dan kalau bisa ya konsultasi ke dokter untuk tahu nih solusinya seperti apa gitu ya. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, kita lanjut lagi dok. Dok, ini kalau ngomongin tentang medical check up, mungkin kalau untuk laki-laki ya nggak ribet-ribet amat gitu, karena tidak ada banyak hal-hal yang terjadi pada laki-laki gitu. Tapi kalau untuk perempuan kan mungkin salah satunya ketika masih haid, atau kemudian kalau ngomongin orang wanita yang belum melakukan pernikahan dan belum pernah melakukan hubungan intim gitu ya, itu kan nggak bisa pap smear kan katanya gitu. Nah, hubungannya antara kalau kita medical check up ini sebenarnya boleh nggak ketika wanita sedang haid ini melakukan medical check up, atau kemudian untuk wanita-wanita ini kan biasanya salah satunya mungkin ada tindakan pap smear, tapi untuk yang belum pernah melakukan hubungan ini bagaimana ini dok? Untuk pemeriksaan medical check up saat haid dia memang sulit ya, tapi belum tentu tidak bisa dilakukan. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan tertentu yang tidak dapat dilakukan saat wanita haid, contohnya misalnya pemeriksaan urin. Jadi karena ada darah, jadi tidak bisa melihat apakah memang ternyata itu darah haid atau darah yang sebenarnya karena ada gangguan saluran kemihnya misalnya.
Kemudian untuk pemeriksaan pap smear juga memang dia dilakukan untuk orang-orang yang untuk wanita yang sudah melakukan hubungan intim. Nah, kalau misalnya wanita tersebut sedang haid, itu pun tidak bisa dilakukan pap smear-nya. Jadi memang ketika haid, jenis-jenis pemeriksaan tertentu itu memang tidak bisa dilakukan, tetapi untuk pemeriksaan lainnya bisa tetap dilakukan. Oke, Dok. Sebelum kita lanjut, Dok, ini ada penelpon pemirsa Bincang Sehati. Kita sapa terlebih dahulu ya, Dok ya. Ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ini dengan Ibu Dery di Tangerang. Ibu Dery di Tangerang. Silakan Bu Dery. Ini saya mau tanya mengenai papa saya. Udah umur 86. Dia tensinya di waktu di tensi tuh yang tangan kanan sampai 200 tensinya, tekanan darahnya. Sedangkan tangan kiri cuma 90. Terus sama dokter katanya ada penyumbatan sedikit di tangan kiri. Maka dikasih obat penurun tensi. Terus Bu Dery? Terus setelah makan seminggu tensi yang kanannya sekarang udah 126. Iya. Tensi kiri sih tetap rendah, tetap di 80. Nah, obat penurun tensinya itu tetap saya kasih minum atau tidak perlu? Oke, jadi dari 200 ke 126, yang dari kiri 90 ke 80 turun juga ya Bu ya, yang kiri ya? Turun, memang kiri katanya ada penyumbatan. Oh gitu. Dokter Audrey sudah jelas, Dok? Tetap harus diminum atau enggak gitu ya? Sudah jelas ya, Dok ya? Atau ada yang ingin ditanyakan ke Bu Dery? Masih ada yang saya ingin tanyakan. Maaf Bu, untuk penyumbatannya itu berdasarkan pemeriksaan fisik saja atau sudah ada pemeriksaan khusus untuk misalnya melihat arterinya, pembuluh darahnya memang ada penyumbatan atau tidak? Sudah CT scan. Sudah CT scan? Sudah CT scan? Oh iya. Jadi di saluran tangannya ada penyumbatan begitu. Jadi di saluran kirinya, di pembuluh darahnya ada penyumbatan katanya, Dok. Baik. Jika waktu tensinya menurun itu apakah masih dikatakan ada penyumbatan? Maksudnya sudah diperiksa ulang apakah masih ada sumbatan atau tidak, Bu? Sumbatan masih masih ada tetap. Cuma dokter kan kasih karena tensi di sebelah kanannya tinggi, dia kasih obat penurun tensi. Begitu. Nah, begitu papa saya seminggu ini makan obat penurun tensi, tensinya otomatis rendah. Oh gitu. Berarti untuk yang tangan kirinya tidak ada tindakan untuk penyumbatan darahnya gitu ya Bu ya? Tidak, cuma dikasih obat pengencer darah supaya maksudnya tidak terlalu mengental gitu darahnya. Gitu. Hanya dikasih obat pengencer darah supaya tidak terjadi koagulasi atau pembekuan atau pengentalan darah gitu ya, Dok ya? Begitu. Sudah jelas ya, Dok? Ya, sudah. Oke, terima kasih Bu Dery di Tangerang. Kita akan coba jawab. Silakan, Dok. Ya, baik Bu. Untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi itu penyebabnya memang ada dua. Pertama ada yang hipertensi esensial atau yang tidak diketahui penyebab asalnya. Kemudian yang kedua ada hipertensi sekunder yang disebabkan oleh suatu penyebab lain. Nah, biasanya obat darah tinggi itu akan terus minum, jadi selamanya akan diminum itu pada hipertensi yang esensial. Nah, kalau untuk hipertensi sekunder, hipertensi yang disebabkan oleh suatu penyakit tertentu, biasanya dengan mengatasi penyakit tertentunya tersebut atau penyebab hipertensinya tersebut, maka nanti tekanan darahnya akan turun, sehingga biasanya tidak perlu lagi untuk mengkonsumsi obat darah tingginya. Nah, karena itu, namun saya tidak menganjurkan untuk menghentikannya sebelum dokter pemeriksa pasiennya tersebut mengatakan untuk menghentikan obat darah tingginya. Jadi biasanya harus dikonsultasikan dulu dengan dokter pemeriksanya. Di sini saya tidak memiliki wewenang untuk mengatakan apakah boleh atau tidak. Namun seperti yang saya katakan tadi, biasanya jika hipertensinya itu sekunder atau ada penyebab lain, maka biasanya tidak perlu minum selamanya. Namun kapan dihentikan itu sekali lagi berdasarkan kepada dokter yang memeriksa pasien tersebut. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dery. Dan semoga papanya ini juga cepat sehat terus gitu ya. Terima kasih Bu Dery dan sudah dijawab oleh Dr. Audrey. Kita lanjut lagi ya Dr. Audrey. Dok, ini kalau ngomongin tentang medical check up, nah ini makanya tak kenal maka tak sayang gitu. Kita harus kenal supaya sayang dan tahu dengan medical check up itu sendiri. Ada yang bilang, nah mungkin ini mitos juga gitu. Kalau medical check up ini nanti ada efek sampingnya. Ada nggak ini Dok kira-kira? Untuk medical check up sendiri karena dia bersifat pemeriksaan rutin,
Jadi sebenarnya tidak ada efek samping yang buruk ya istilahnya, kecuali jika dia sering melakukan pemeriksaan yang invasif seperti atau pemeriksaan-pemeriksaan yang membutuhkan radiologi sehingga banyak terpapar oleh radiasi. Nah, jika memang terlalu sering terpapar oleh radiasi, memang itu tidak bagus kondisinya. Tapi jika pemeriksaannya itu hanya berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan yang tidak berhubungan dengan radiasi tersebut seperti pemeriksaan radiologi, maka sebenarnya itu tidak apa-apa dan tidak akan memberikan efek-efek samping yang buruk. Nah, itu dia. Jadi kalau Anda mau melakukan medical check up gitu ya dok ya, tidak ada namanya efek samping, jadi tetap fine-fine aja gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa tips. Kalau tadi kita udah kenal dengan medical check up-nya, sebelum medical check up mungkin kita bisa mengaplikasikan gaya hidup yang sehat. Nah, tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan supaya hidup kita sehat, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini mengenal medical check up. Masih bersama dengan Dr. Audrey Desiri, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan bahas ya, kalau tadi kan kita sudah mengenal nih, mengupas tuntas apa itu medical check up, manfaatnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan berfokus di sebelum medical check up, kita harus memiliki gaya hidup yang sehat supaya tetap sehat terus gitu ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Mungkin ini terdengar umum gitu ya, tapi kadang-kadang yang umum ini sulit untuk dilakukan. Nah, makanya kita akan terus mengedukasi masyarakat untuk tetap hidup sehat, apalagi di masa pandemi ya. Namanya kesehatan itu sangat penting sekali ya. Kita lihat yang pertama dok, makanan sehat. Seberapa besar sebenarnya manfaat kita makan makanan sehat untuk kesehatan tubuh kita dok? Karena orang ngomong kan sehat itu olahraga, minum vitamin. Tapi sebenarnya makanan sehat ini dampaknya ke tubuh seperti apa sih? Justru biasanya gaya hidup yang paling berpengaruh itu justru lewat konsumsi makanan kita. Memang olahraga berpengaruh, tetapi kalau konsumsi makanan kita, gaya hidup kita, cara kita makan, cara kita memilih menu makanan itu tidak seimbang nutrisinya, maka biasanya akan mempengaruhi berbagai kinerja tubuh. Jadi jika kita memang sering makan junk food, jika kita memang sering makan makanan atau minum-minuman yang bergula tinggi, maka itu lama-lama akan menumpuk menjadi lemak. Dan pada akhirnya dia juga dapat menyebabkan berbagai macam jenis penyakit, seperti misalnya dapat memicu timbulnya diabetes, kemudian kekakuan pembuluh darah, kemudian bahkan bisa sampai menyebabkan adanya plak-plak atau sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Jadi memang makanan ini sangat penting sekali bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan. Oke. Dok, ini kan ada nih mungkin ya, anak-anak mungkin lebih banyak ya gitu. Yang dewasa juga banyak sih. Maksudnya yang susah makan buah, susah makan sayur, itu sebenarnya akan berdampak nggak untuk kemudian ke kondisi kesehatannya, dan solusinya gimana ya maksudnya untuk mengganti kalau bener-bener nggak bisa makan keduanya, padahal sebenarnya sayur sama buah kan enak ya dok ya. Gimana nih? Untuk sayur sama buah itu sebenarnya kan sumber, kalau sayur kan banyak seratnya ya, seratnya, kemudian kalau untuk buah kan juga sumber berbagai macam vitamin dan mineral yang lainnya, dan itu memang penting bagi tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa makan bagaimana? Memang ada nutrisi-nutrisi tertentu yang mungkin tidak akan terpenuhi jika kita tidak konsumsi sayur atau buah tersebut. Bisa disiasati dengan cara misalnya di jus atau dibuat dalam bentuk yang lain istilahnya, tetapi tetap ada porsinya sehingga nutrisinya itu tetap masuk. Atau biasanya kalau misalnya memang benar-benar mentok tidak bisa, biasanya memang dibantu oleh suplemen. Itu pun jika memang terdapat defisiensi atau kekurangan gizi tertentu, biasanya akan dianalisis lebih lanjut oleh pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Nah, jika memang benar-benar sama sekali tidak bisa, misalnya anak-anak, biasanya memang dibantu dengan suplemen-suplemen seperti vitamin atau suplemen berbagai macam mineral lainnya untuk membantu melengkapi istilahnya nutrisi tertentu. Tetapi sekali lagi akan jauh lebih baik jika kita mengkonsumsi sesuatu yang memang bentuk aslinya gitu ya, dibandingkan sudah
bentuk sebagai suplemen atau vitamin lainnya. Nah, padahal enak ya dok ya, sayur enak, buah enak, kalau bahasa Sundanya mah meneresep gitu. Ya, oke dok, kita lanjut yang kedua. Nah ini ada hubungannya dengan makanan sehat. Dengan makan makanan yang sehat, berat badan ideal. Nah ternyata dengan berat badan yang ideal, ini bisa membuat kondisi tubuh kita jauh lebih sehat gitu ya dok ya. Tadi ada patokannya, dokter sempat menyebut BMI ya, Body Mass Index, ini juga penting gitu ya dok ya. Betul. Okay. Jika berat badannya dia sesuai ideal, maka biasanya tubuh akan lebih fit, akan lebih cenderung lebih aktif. Sehingga jika misalnya dia berat badannya berlebih, biasanya cenderung akan lebih mudah cepat lelah, lebih tidak bergairah untuk melakukan berbagai macam aktivitas, lebih kurang konsentrasinya. Nah, sehingga akan jauh lebih baik jika memang mempertahankan berat badan itu di berat badan yang ideal. Nah itu dia ya, selain berat badan yang ideal mungkin nanti bisa jadi model ya. Oke, itu bonus yang penting sehat dulu. Oke, yang selanjutnya adalah rutin olahraga. Idealnya seminggu berapa kali ya dok ya olahraga? Apa harus setiap hari gitu atau gimana nih? Sebenarnya idealnya adalah 3 kali 30 menit atau sebenarnya kalau dari WHO sebenarnya sih menganjurkannya 120 sampai 150 menit dalam seminggu. Tapi biasanya kita pecah jadinya satu hari biasanya cuma 30 menit pun itu sudah cukup karena kan ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak bisa sampai istirahat sampai berolahraga tuh 1 jam, 2 jam. Nah biasanya 30 menit itu sudah sangat cukup asalkan dilakukan secara rutin setiap hari minimal 3-5 kali dalam seminggu. Oke, penting rutin ya dok ya. Selanjutnya, stop rokok dan miras. Nah ini juga penting nih harusnya nih ya dok ya, gimana nih? Betul, rokok dan miras itu sendiri kita sudah sangat umum dan sangat sering ya melihat iklan-iklan atau bahkan penelitian-penelitian yang memang sudah banyak sekali yang mengatakan bahwa alkohol dan miras dan rokok ini memang memiliki efek yang tidak baik bagi kesehatan. Apalagi jika kalau miras dikonsumsi berlebihan, itu dapat menyebabkan penyakit, misalnya penyakit hati, kerusakan hati. Kemudian kalau misalnya rokok itu dapat berpengaruh ke pembuluh darah, kemudian ke saluran nafas, dan penyakit-penyakit lainnya. Oke, terakhir cukup istirahat sehari, tidur berapa jam dok? Untuk istirahat sebenarnya yang dianjurkan adalah 6-8 jam per hari. Tapi yang penting itu adalah kualitas sebenarnya dibandingkan kuantitas. Jadi kalau kualitas tidurnya, jika kita juga tiduran seharian tapi bangun tidur dan kualitas baik, maka sama saja bohong. Oke, yang penting adalah kualitasnya ya. Baik, terima kasih Dr. Audrey Desiri. Ini sebenarnya banyak harus kita bahas, tapi waktu juga yang membatasi kita. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Dr. Audrey sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Saya sehat terus dan salam untuk teman-teman di Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi. Pagi, Mas. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaatidaya.tv. Saya Raden Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.